Menteri Muhadjir Effendi ingatkan kelangkaan oksigen di Lampung. Rumah pensiunan PNS di Lampung Utara hangus terbakar. Tabik pun. Selamat pagi pemirsa News di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Kelangkaan oksigen medis terjadi di beberapa daerah di Lampung. Kelangkaan oksigen juga menjadi kendala bagi pemerintah untuk menambah ruang inap pasien COVID-19. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kelangkaan oksigen medis terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta pemerintah Provinsi Lampung untuk bisa menangani kelangkaan oksigen yang terjadi. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk mengecek penanganan COVID-19. Di hari pertama kunkernya, Muhadjir menyoroti kelangkaan oksigen medis yang terjadi di beberapa wilayah di kabupaten kota seprovinsi Lampung. Kelangkaan oksigen mengakibatkan melonjaknya pasien rujukan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Dari kunjungan salah satu distributor pengisian oksigen medis yang berada di Natar, Lampung Selatan, diketahui kebutuhan oksigen medis telah meningkat sebanyak 3 kali lipat dari biasanya. Tapi pada bulan Juni itu sudah 170 ton. Dan sekarang ini baru 1 minggu mereka sudah menghabiskan 50 ton. Berarti diperkirakan nanti sampai akhir Juli bisa sampai 200 ton. Karena itu saya sudah melapor kepada Pak Gubernur supaya dicari jalan keluar, jangan sampai kebutuhan oksigen baik untuk rumah sakit maupun masyarakat, terutama yang sekarang melaksanakan isolasi mandiri, tidak terpenuhi. Karena oksigen ini adalah kebutuhan vital, terutama bagi mereka yang sekarang sedang mengalami musibah, yaitu menderita COVID-19. Pemprov Lampung sedang membahas kelangkaan oksigen medis dengan beberapa pihak. Dalam waktu dekat, kebutuhan oksigen medis akan segera terpenuhi. Yang jelas, solusinya insya Allah akan terpenuhi dua kebutuhan, karena saya minta kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memperhatikan semua rumah sakit sekarang ini yang ada, baik rujukan maupun yang tidak, itu segera menginventarisir berapa kebutuhannya. Dari kebutuhan itu nanti akan terpenuhi suatu tempat yang insya Allah kita akan dapat. Berapa banyak Pak? Berapa ton? Tergantung ini. Saya nggak mau, karena ini kan menjadi kebutuhan semua pihak. Jangan sampai saya meminta berlebihan. Jadi saya supply dulu. Muhadjir bersama rombongan juga menyempatkan untuk melihat tangki liquid oksigen di Rumah Sakit Abdul Muluk demi memastikan ketersediaan oksigen medis. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Ketersediaan oksigen menjadi salah satu pertimbangan Pemprov Lampung dalam menambah kapasitas perawatan pasien COVID-19 di ruang isolasi rumah sakit rujukan di Provinsi Lampung. Pemprov masih menunggu ketersediaan oksigen dan akan menambah kapasitas perawatan di ruang isolasi. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dr. Rehana di sela kegiatan rapat penanganan COVID-19 dengan sejumlah SKPD di kantor Gubernur Lampung. Sejumlah rumah sakit rujukan di Lampung telah siap menambah kapasitas perawatan ruang isolasi. Namun, kelangkaan oksigen menjadi pertimbangan. Pemprov Lampung masih menghitung ketersediaan oksigen dan penambahan kapasitas perawatan ruang isolasi. Rumah sakit semua siap penambahan tempat tidur, tapi dikorelasi sama ketersediaan oksigen. Jadi kok menambah tempat tidur saja tanpa ada kesiapan oksigen,
bisa nanti diamuk juga rumah sakitnya. Kan orang sekarang yang datang semuanya sesak nafas. Nah, jadi bukan rumah sakit tidak mau menambah tempat tidur dengan mudahnya, tapi sarana prasarana, terutama dikorelasi sama ketersediaan oksigen di tempat rumah sakit tersebut, itu yang membuat rumah sakit kadang menghitung kembali untuk menambah jumlah tempat tidur. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Pusat, Lampung menduduki tingkat ke-7 tertinggi keterisian tempat tidur atau occupancy rate, isolasi pada rumah sakit di Lampung. Setelah Provinsi Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang memiliki bor di atas 80%. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Terus melonjaknya kasus positif di Lampung Tengah membuat rumah sakit setempat kesulitan mencari oksigen medis. Kondisi ini mendorong sejumlah perusahaan untuk membantu memenuhi pasokan oksigen. Status Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya kini menjadi rumah sakit umum khusus perawatan COVID-19. Akibatnya, rumah sakit tersebut darurat oksigen untuk perawatan pasien COVID-19. Pemkab Lampung Tengah mendapat bantuan ratusan tabung oksigen beserta isinya dari pihak swasta atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut siap menjamin ketersediaan oksigen untuk pasien COVID-19 di rumah sakit umum tersebut. Kaitan bantuan dari rekan-rekan pengusaha yang ada di Lampung Tengah berkaitan masalah kepedulian mereka untuk membantu kita dalam rangka penanganan COVID. Hari ini kita mendapatkan bantuan 205 tabung gas dari Sugar Group plus 1000 kali pengisian oksigen. Kemarin juga sudah kita menerima bantuan dari GGP sebanyak 30 tabung gas plus 30 setiap hari pengisiannya. Lalu dari Sungai Budi atau BW sebanyak 50 tabung gas juga dengan pengisiannya. Plus juga ada kepolidian dari Gunung Madu Plantation, itu pengisian 100 ya. Pengisian 100 per hari untuk oksigen yang ada. Ya. Oleh karena itu saya mewakili seluruh jajaran pemerintah daerah Lampung Tengah dan masyarakat Lampung Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setinggi-tingginya, dan rasa terima kasih yang luar biasa atas partisipasi, atas bantuan yang dilakukan oleh dunia usaha, rekan-rekan pengusaha yang ada di Lampung Tengah berkaitan masalah penanganan COVID yang ada di Lampung Tengah. Penderita COVID-19 di Lampung Tengah mencapai 4.823 kasus, dan hari ini bertambah 20 orang positif COVID-19. Sementara orang yang sudah meninggal akibat COVID-19 mencapai 210 orang. Bahkan Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya menyiapkan tempat tidur ruang isolasi sebanyak 79 unit. Pemerintah akan menambah tempat tidur isolasi untuk mengantisipasi bertambahnya pasien COVID-19. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Pemerintah memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk 15 kabupaten kota di luar Jawa, Bali, termasuk Bandar Lampung. PPKM darurat berlaku pada 12 Juli 2021 akibat melonjaknya kasus COVID-19. Berikut aturan lengkap PPKM darurat. Kegiatan perkantoran, pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100% work from home. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan dilakukan secara daring atau online. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% work from office. Kegiatan esensial pada sektor pemerintah yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat.
Kegiatan kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik, dan objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% maksimal staff work from office dengan protokol kesehatan secara ketat. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50%. Dan untuk apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 jam. Kegiatan makanan minuman di tempat umum hanya diperbolehkan menerima delivery atau take away dan tidak menerima makanan di tempat. Kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan ditutup sementara, kecuali akses untuk restoran, supermarket, dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan jam operasional sampai pukul 20 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50%. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan, keagamaan berjamaah, atau yang diikuti banyak jemaah. Fasilitas umum ditutup sementara. Kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ditutup sementara. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan selama penerapan PPKM darurat. Transportasi umum dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh harus menunjukkan kartu vaksin minimal vaksinasi dosis pertama dan menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta antigen H-1 untuk moda transportasi mobil pribadi. Tim Liputan iNews melapor. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang rumah pensiunan PNS di Lampung Utara hangus terbakar. Tetaplah bersama kami. Satu rumah di Jalan Jeruk, Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi, Lampung Utara hangus terbakar. Meski tak ada korban jiwa, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu rumah permanen di Kelurahan Kelapa 7, Kota Bumi, Lampung Utara hangus terbakar. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Rumah milik seorang pensiunan PNS ini memang tidak dihuni dan dijadikan tempat penyimpanan kayu serta kardus bekas. Petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk menjinakkan api. Api cepat menjalar dan menghabiskan atap karena isi di dalam rumah terdapat barang yang mudah terbakar. Setelah hampir 2 jam, 2 unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan akhirnya mampu memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari ada yang ke rumah. Oh, dari ke rumah. Ada yang tahu kebakaran. Bukan karena kita ada ini bakar sampah bagaimana, Pak? Ini memang nggak ditunggu ya, Pak? Yang nggak ditunggu, 10 tahun. Oke. Isi di dalamnya apa aja, Pak? Kayu, kardus, kayu-kayu bakar, kayu kusen. Berarti gudang ya, Pak? Ya, gudang. Gudang apa ini, Pak? Gudang isinya macam-macam. Bekas toko kita ya? Hah? Bekas toko kita? Enggak. Kita beli dulu ini bengkel mobil. Anggota Polres Lampung Utara langsung memasang garis polisi guna menyelidiki penyebab kebakaran ini. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan.
Akses jalan kabupaten yang menghubungkan Pekon Padang Cahya dengan Pekon Sedempah Lampung Barat rusak parah. Akibatnya petani kesulitan mendistribusikan hasil panen mereka. Kerusakan infrastruktur jalan penghubung antara Pekon Padang Cahya dan Pekon Sedempah Indah, Kecamatan Bali Bukit, Kabupaten Lampung Barat menjadi kendala utama petani dalam mendistribusikan hasil panen. Sebagai sentra pertanian dan perkebunan, mobilitas pada akses jalan rusak cukup ramai setiap harinya. Mayoritas petani yang mengeluarkan hasil bumi menggunakan ojek maupun mobil mengaku cukup kesulitan menaklukkan jalan rusak yang disertai tanjakan dan turunan curam. Kesulitan akses jalan dipersulit bila musim penghujan datang. Akibatnya distribusi hasil panen terhambat. Petani baru bisa menjual sayur mayur dan biji kopi jika cuaca sedang terang. Menurut masyarakat sekitar, kerusakan jalan sudah terjadi sejak 5 tahun lalu. Bahkan sudah banyak kecelakaan yang terjadi di lokasi tersebut. Penghasil pasir sama sayuran. Dari penghasil pasir sama sayuran. Udah ini muat apa gimana? Udah dari muat. Bang, sering lewat jalan sini Bang ya? Tiap hari. Tiap hari? Bisa gimana sih Bang jalannya Bang? Untuk jalannya sih lumayan nggak layak sih kalau buat kendaraan muatan Bang. Udah berapa lama kira-kira Bang jalan kayak gini? 5 tahun sih Bang, kalau 5 tahun lebih kayak gini. 5 tahun lebih? Ya. Harapan Abang Bang? Ya buat kedepannya ya bisa diperbaiki lagi lah biar bisa lebih mudah kan masyarakatnya buat itu. Kenapa kan dari bawah kita ngambilnya. Sangat kesulitan Pak. Kenapa? Ya? Apa kesulitannya? Kesulitannya jalannya banyak lubang. Ya, berlubang. Resikonya mungkin Pak? Resikonya ya kalau kurang hati-hati ya bisa ya kecelakaan, jatuh. Sering ada yang jatuh bahkan sampai kepalanya kejepit sama beban. Masyarakat berharap ada perhatian khusus dari pemerintah setempat dalam perbaikan jalan, sehingga dapat memudahkan warga mengeluarkan hasil panen. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan lukis bakar karya seniman di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Di tengah keterbatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19, seorang warga Lampung Barat justru mengisi waktu luang dengan membuat karya seni lukis bakar sebagai penghasilan tambahan. Usaha kerajinan yang dimulai sejak awal pandemi 2020 lalu kini sudah berhasil memasuki pasaran hingga luar provinsi. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Hindari virus corona dengan mengurangi kontak dengan orang lain dan memakai masker. Terima kasih dan sampai jumpa. Inilah Saputra Jaya, warga pemangku Argosari, Desa Padang Tambak, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat. Pria 36 tahun ini menjalankan bisnis karya seni lukis bakar sejak 1 tahun silam, tepatnya pada awal pandemi. Ide kreatif Saputra menjadi pengrajin pirografi muncul akibat keterbatasan aktivitas pada masa pandemi. Selain itu, pria yang memiliki hobi melukis sejak kecil ini bertekad memulai usaha lukis bakar setelah terinspirasi melihat berbagai karya seni unik dari komunitas kopi, Komunitas Pelukis Pirografi Indonesia. Berkat usaha dan keterampilannya, produk kerajinan Saputra Jaya sudah berhasil dipasarkan hingga luar Provinsi Lampung seperti Kota Medan serta daerah istimewa Yogyakarta. Setiap pemesanan lukisan bakar ukuran kertas A4 dihargai Rp200 hingga Rp250.000 sesuai kesulitannya.
Meski menggunakan media kayu sebagai bahan dasar lukisan, pria kelulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menjamin karya pirografi miliknya mampu bertahan selama 5 bahkan 10 tahun. Karena memang kemajuan teknologi juga sih, sering kita dapat informasi dari YouTube, dari media sosial juga, sempat dari teman-teman. Memang saya juga tertarik dari komunitas juga, ada komunitas namanya komunitas kopi, komunitas pelukis pirografi Indonesia. Itu kemudian saya tertarik, awal mulanya saya sempat beli alatnya, itu juga masih rakitan asli, rakitan pribumi, itu bukan yang impor. Nah, bermodal dari itu sih awalnya saya coba memulai usaha lukis bakar yang alhamdulillah ini sudah berjalan yang intens, memang sudah 1 tahun ini, tapi mulai belajar otodidak mungkin 3 tahun yang lalu lah, seperti itu. Menurut Saputra, teknis melukis pirografi tidak jauh berbeda dengan lukisan-lukisan pada umumnya. Hanya saja, jika lukisan biasa menggunakan bahan dasar kanvas, justru lukis bakar menggunakan media kayu sebagai bahan dasarnya. Lukis bakar ini lebih pada shading, artinya hanya mengatur terang dan gelapnya seperti itu. Jadi dia harus punya patokan outline garis luarnya, yang kemudian yang di dalamnya ini yang buat mirip, katakanlah membuat mirip objek tersebut seperti itu. Itu yang langkah awal, artinya membuat sketsa, baru dilukis dengan pirografi. Terus untuk finishing sendiri, teman-teman biasanya mempertahankan bagaimana lukisan itu tetap bertahan warnanya. Kebanyakan mereka dilapisi dengan lapisan bisa lem atau apalah yang tidak tembus dengan suhu ruangan seperti itu mungkin. Ia mempunyai mimpi untuk bersinergi dengan antar pengrajin di Lampung Barat dalam menciptakan sentra industri kecil di bidang seni dan kerajinan guna memajukan kabupaten tersebut. Dari Lampung Barat dan Riko Ngantung, iNews melaporkan.